Iya. Ya, baik Pak. Terima kasih sudah hadir ya Pak. Kita mulai saja ya Pak, langsung ya Pak. Ini juga mahasiswanya sudah hadir. Kita mulai. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Zudan Kamal Abdillah SPD MPD, Wakil Kepala Sekolah SMK Negeri 9 Semarang, bidang kurikulum yang saya cintai dan saya banggakan, mahasiswa Pendidikan Administrasi Perkantoran, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Semarang yang pada hari ini kita mengikuti kuliah tamu untuk mata kuliah pengembangan kurikulum. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat mengikuti Zoom ya. Meskipun di akhir pekan, saya ucapkan terima kasih kepada Pak Zudan Kamal dan juga teman-teman mahasiswa yang sudah berkenan untuk mengikuti perkuliahan pada pagi hari ini. Untuk hari ini saya langsung saja ya Pak, karena kita kuliah tamu, jadi untuk waktu nanti saya serahkan langsung kepada Pak Zudan Kamal, di mana untuk hari ini kita akan membahas terkait dengan komponen kurikulum, yaitu materi pembelajaran. Nah, nanti akan disampaikan oleh Pak Zudan Kamal kepada teman-teman semuanya untuk PAPA, PAPB, dan PAPAUT angkatan 2023 yang memang menempuh perkuliahan ini sebagai salah satu mata kuliah kependidikan yang nantinya menjadi bekal ini teman-teman semuanya juga terjun ke lapangan di program Lantip ke sekolah-sekolah sehingga meskipun ya Pak, kalau misalkan kita survei ya tidak semuanya berminat dan ingin menjadi guru, tapi pada kenyataannya sebelum lulus kita dihadapkan pada tantangan tersebut ya. Jadi mahasiswa memang harus paham betul ya dengan apa-apa yang ada di dalam aspek kependidikan, salah satunya kurikulum yang memang nantinya dibutuhkan dan juga diterapkan saat program Lantip. Gitu Pak Judan Kamal, saya mohon untuk Pak Judan Kamal untuk nanti berkenan menyampaikan materi, terutama yang sudah diimplementasikan terkait materi-materi pembelajaran yang memang di saat ini semakin berkembang, khususnya adanya pengembangan kurikulum, pastinya akan berdampak terhadap kurikulum yang ada di SMK Negeri 9 Semarang. Nah, ini yang ingin kita ketahui supaya Pak Judan Kamal bisa sharing ke kami, terutama untuk mahasiswa pendidikan administrasi perkantoran. Begitu Pak Judan Kamal, untuk selanjutnya saya serahkan langsung kepada Pak Judan Kamal. Waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, yang saya hormati Bu Anis Susanti, Anis Susanti SPD MPD selaku dosen dari pengembangan kurikulum ini. Kemudian yang saya banggakan para mahasiswa dari UNES khususnya di Fakultas Ekonomi dan Bisnis pada program studi Pendidikan Ekonomi Administrasi Perkantoran. Baik, selamat pagi. Pada kesempatan kali ini, terima kasih atas waktu yang diberikan. Saya Zudan Kamal Abdillah. Kebetulan saya di sini adalah guru manajemen perkantoran, khususnya di SMK Negeri 9 Semarang. Dan yang seperti tadi Bu Ani sampaikan bahwa memang saya mendapatkan tugas tambahan sebagai wakil kepala sekolah bidang kurikulum. Dan termasuk di forum ini kelihatannya kalau tidak salah, saya tadi lihat ada beberapa yang merupakan alumni SMK Negeri 9 Semarang. Ya, semoga setelah ini bisa berkesempatan untuk melaksanakan UNES Lantip di sekolah SMK Negeri 9 Semarang dan mungkin bagi rekan-rekan mahasiswa lainnya yang mungkin nanti akan berkesempatan untuk lantip atau praktik magang di SMK Negeri 9 Semarang nanti akan bertemu juga dengan saya. Baik, pada kesempatan pagi hari ini saya akan memaparkan bagaimana implementasi kurikulum khususnya di sekolah menengah kejuruan dan nanti ada praktik baik yang nanti akan coba saya sampaikan khususnya berkaitan dengan manajemen perkantoran dan layanan bisnis di SMK. Saya izin untuk share screen terlebih dahulu, Bu Anis dan para mahasiswa sekalian. Baik. Semoga layar saya sudah terlihat. Nah, ini adalah konten atau
teori atau materi bagaimana pembelajaran manajemen perkantoran di SMK. Nah, sebelum kita berbicara lebih panjang berkaitan dengan pembelajaran manajemen perkantoran di SMK, kita perlu menyamakan persepsi dahulu. Kita perlu melakukan pemahaman terlebih dahulu yang mungkin ini sudah disampaikan oleh para dosen yang ada di Universitas Negeri Semarang bahwa di 3 tahun terakhir ini kita mengalami dinamika kurikulum yang cukup dinamis. Setelah di tahun 2020 sampai 2021 itu COVID yang dimana itu terjadi learning loss sehingga 2022 ketika menteri saat itu ditunjuk ada usulan atau gagasan berkaitan dengan kurikulum. Nah, secara singkat saya akan coba memaparkan sedikit bahwa di tahun 2022 kita mengenal dengan istilah kurikulum merdeka, di mana kurikulum merdeka ini lebih kepada kurikulum yang dipaparkan, ditawarkan untuk pemulihan pembelajaran yang fokusnya pada fleksibilitas dan kemerdekaan dalam mengajar sesuai Kemendikbudristek nomor 262 tahun 2022. Materinya atau pilarnya itu adalah materi esensial, ruang pendalaman konsep, pembelajaran berdiferensiasi, dan juga P5. Di tahun 2024, kurikulum Merdeka ini melihat animo sekolah, melihat minat sekolah yang banyak sudah menerapkan kurikulum Merdeka, maka di tahun 2024, tepatnya bersamaan dengan dikeluarkannya Permendikbudristek nomor 12 tahun 2024, itu kurikulum Merdeka ditunjuk sebagai kurikulum nasional. Dan ini merupakan implementasi nasional karena hampir sebagian besar sekolah sudah menerapkan ini dalam proses pembelajarannya. Dan di 2025, ketika kita tahu beberapa waktu yang lalu itu pemerintah em, Bapak Presiden kita menunjuk Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Dasar dan Menengah Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah yang baru, maka beliau memberikan gagasan bukan mengganti kurikulumnya, tapi menggunakan kurikulum yang lama dengan pendekatan pembelajaran mendalam. Kurikulumnya tetap sama digunakan, yaitu kurikulum Merdeka atau kurikulum 2013 dengan pilarnya adalah suasana belajar, pilar holistik, dan terpadu. Nah, secara singkat, perbedaannya kurang lebih seperti ini. Kalau kita berbicara pendekatan, maka 2013 itu pendekatannya saintifik, 2022 atau kurikulum Merdeka kemarin itu lebih kepada berdiferensiasi dan berbasis proyek, dan kurikulum Merdeka itu lebih kepada pendekatan pembelajaran mendalam, yang mana fokusnya itu ada pada ini, suasana belajar dan proses holistik. Nah, di mana pembelajaran saat ini itu dituntut untuk tidak hanya menyadarkan siswa, tidak hanya menyadarkan murid tentang pentingnya ilmu, pentingnya penerapan sebuah ilmu pengetahuan, tapi juga bermakna serta menggembirakan dalam proses pembelajaran. Sehingga gurunya sudah mulai berkembang lagi dari yang tadinya guru sebagai fasilitator secara prosedural, teknisnya kan karena di 2013 saintifik itu kan lebih cenderung wajib dan prosedural sesuai dengan yang ada pada kerangka. Maka saat ini lebih kepada guru menciptakan sebuah ekosistem pembelajaran yang menarik. Dan kalau kita simpulkan sebagai pengantar tadi bahwa kurikulum itu wadahnya, sementara pembelajaran mendalam ini adalah cara mengisi wadah tersebut. Dan kami, Bu Anies serta para mahasiswa sekalian, di SMK ini kan memang kami adalah pendidik di bidang vokasi. Maka kami juga sudah mulai membuka pikiran, open mind bahwa saat ini pekerjaan rutin itu mulai digantikan oleh mesin. Sehingga kami menekankan kepada calon pekerja. Istilahnya calon pekerja yaitu para siswa kami lebih mengembangkan pada skill adaptability dan juga penggunaan collaboration tools. Ketika kita berbicara dengan industri, kami dalam beberapa pertemuan itu kan selalu ada sinkronisasi dengan industri. Mereka cenderung menyarankan dua hal ini. Putra-putri atau siswa di SMK itu ditekankan pada skill adaptability. Contohnya adalah seperti ini. Ketika mereka di SMK itu sudah diajarkan cara menggunakan scanner. Tetapi kemampuan adaptability ini adalah kita memastikan bahwa walaupun scannernya itu yang digunakan itu bukan scanner biasanya, tapi mereka bisa menggunakan itu contohnya. Dan juga ada kemampuan menggunakan collaboration tools. Seperti kalau sebelumnya mungkin kita berdiskusi itu melalui konvensional atau bertemu atau ada tatap muka, maka collaboration tool itu kita menggunakan berbagai media seperti Google Workspace dan lain-lain yang dimana kita bisa menunjang kegiatan yang tidak harus dilakukan secara tatap muka. Contohnya adalah seperti itu. Dan memang
kami di pendidikan vokasi khususnya di SMK, kami pendidikan vokasi itu memang sejak awal ditekankan bahwa prospek SMK itu ada tiga. Yang pertama bekerja, kedua melanjutkan pendidikan, dan yang ketiga adalah wira usaha. Secara lebih rinci seperti ini, Bu Anies dan juga para mahasiswa sekalian, di mana pembelajaran di SMK itu memang lebih pada penekanan 3 poin. Pertama, intrakurikuler. Intrakurikuler itu mata pelajaran umum, mata pelajaran kejuruan, dan juga mata pelajaran tambahan satu yang dulu mungkin itu menjadi kegiatan kokurikuler pendukung, tapi sekarang jadi intrakurikuler atau masuk dalam mata pelajaran yaitu praktik kerja lapangan. Kemudian yang kedua, tidak hanya intrakurikuler, ada kokurikuler itu yang merupakan sebuah apa namanya project atau kegiatan pendukung untuk menunjang keterampilan murid dalam bidangnya masing-masing. Dan terakhir ada ekstrakurikuler yang tentu saja mengasah bakat dan minat mendukung karir. Nah, saya akan berbicara tentang mata pelajaran apa saja yang akan didapat oleh siswa di SMK, khususnya pada manajemen perkantoran dan layanan bisnis. Tapi sebelumnya perlu kita mendapatkan pemahaman yang sama bahwa kita mengenal namanya KKNI atau Kerangka Kualifikasi Kerja Nasional Indonesia. Ini ibaratnya tangga, tangga di mana menunjukkan kemampuan seseorang sesuai dengan jenjang pendidikannya. Kami di SMK dituntut untuk mempersiapkan para murid kami dalam level KKNI level 2, di mana KKNI level 2 itu lebih pada tahap operator teknis. Sementara ketika anak tersebut atau murid kami melanjutkan pendidikan ke bidang di jenjang S1, maka nanti levelnya sudah naik lagi dan seterusnya. Nah, sebagai contoh, ini akan saya coba tampilkan bagaimana penjelasan praktis sebenarnya berkaitan dengan level. Kurang lebih seperti ini. Ketika kita berbicara level KKNI, tadi kan ada 9 ya. Mulai dari level 1, 2, sampai dengan level 9. Kalau kita ibarat kita analogikan, kurang lebih seperti ini. Ketika jenjang pendidikannya adalah SMK, maka KKNI level 2. Apa yang menjadi ciri dari level ini? Ciri dari level ini adalah dia mampu melaksanakan tugas yang spesifik di bawah pengawasan langsung. Jadi, para lulusan SMK, anak SMK yang sudah lulus, dia sudah siap bekerja, tetapi di bawah pengawasan langsung. Kemudian kalau kita berbicara level atasnya lagi, diploma 1, 2, 2, dan 3, itu cenderung pada mereka sudah bisa melaksanakan tugas, tetapi pengawasannya secara tidak langsung. Kalau tadi yang SMK itu melaksanakan tugas di bawah pengawasan langsung, kalau yang sudah diploma, dia sudah bisa melaksanakan tugas tanpa pengawasan secara langsung. Dan bagaimana dengan strata 1? Termasuk nanti mungkin para mahasiswa yang ketika lulus menjadi seorang guru atau calon guru yang dimana nanti dia mempunyai sebuah kemampuan yang tidak hanya bisa melaksanakan, tapi bahkan merencanakan sampai dengan mengelola sumber daya di bawah tanggung jawabnya. Termasuk nanti ya S2. Ketika sudah naik tingkatan lagi, maka jenjangnya akan lebih tinggi. Bu Anies dan para mahasiswa sekalian, memang saya di sini adalah guru manajemen perkantoran. Tetapi walaupun saya seorang guru, tapi kami juga di apa namanya diharapkan berperan secara teknis atau juga berperan secara praktis. Contohnya apa? Ketika saya merupakan guru manajemen perkantoran. Tadi mungkin Bu Anies juga sudah menyampaikan bahwa saya mendapatkan tugas tambahan sebagai wakil kepala sekolah bidang kurikulum mengimplementasikan manajemen perkantoran di administrasi itu sudah kita coba terapkan, coba saya apa namanya saya implementasikan ketika saya menjadi wakil kepala sekolah bidang kurikulum sejak tahun 2022 sampai sekarang. Ilmu-ilmu dari manajemen perkantoran yang secara praktis itu memang kami terapkan secara langsung, misalnya dalam mengelola sumber daya manusia, kemudian mengelola pertemuan, kemudian mempengaruhi orang untuk melakukan sesuatu yang sesuai dengan keinginan kita, sampai merencanakan berbagai kegiatan yang ada di satuan pendidikan. Ini secara tidak langsung memang saya sendiri sebagai guru atau sebagai orang yang pernah mempelajari manajemen perkantoran ini menjadi apa namanya merasa ilmu ini bisa diterapkan secara langsung, apalagi kalau kita terlibat dalam organisasi di masing-masing. Itu tadi berkaitan dengan KKNI. Nah,
yang menjadi poinnya adalah SMK itu memang dia diharapkan mampu melaksanakan tugas spesifik di bawah pengawasan langsung. Dan rekan-rekan mahasiswa sekalian, atau ini saya mungkin menyebutnya adik-adik mahasiswa, adik-adik mahasiswa sekalian, kalau kita berbicara secara lebih rinci lagi, di sekolah menengah kejuruan, kami mengenal yang namanya kompetensi kerja, di mana manajemen perkantoran dan layanan bisnis SMK, ketika mereka 3 tahun belajar di satu sekolah menengah kejuruan, mereka diharapkan punya 4 kompetensi kerja. Yang pertama adalah staf administrasi, yang kedua customer service, yang ketiga front desk officer atau dalam bahasa Indonesia ini adalah resepsionis, dan yang keempat adalah staf tata usaha. Dan 4 kompetensi kerja ini bukan 4 kompetensi yang dibuat oleh sekolah, tapi kami mengacu pada referensi skema okupasi yang sudah diterapkan atau diberikan dari Mitra Studi. Ini dari eh, Kementerian Ketenagakerjaan, di mana kami mengajarkan ilmu pengetahuan. Sekali lagi, karena SMK ini kan mempersiapkan calon tenaga kerja terampil, maka kami juga dalam menyampaikan ilmu pengetahuan itu tidak sekedar sesuai dengan teori saja, tetapi berdasarkan kebutuhan dari industri. Industri butuhnya apa atau Kementerian Ketenagakerjaan butuhnya apa, maka itu yang kami juga siapkan. Kurang lebih seperti ini, kami acuannya dari sini. Dan keempat ini tentu punya ciri khas masing-masing. Dan bukti siswa atau bukti murid ketika lulus, apakah dia kompeten atau memiliki kompetensi kerja pada 4 kompetensi ini, dia dibuktikan oleh dari sertifikat, apa namanya, sertifikat lembaga sertifikasi profesi, yang mana di SMK informasi saja bahwa memang kami khususnya di apa namanya jenjang terakhir atau kelas 12 ini, murid SMK, mungkin ini juga pengalaman bagi mahasiswa yang dulu mungkin ketika di sekolah menengah itu lulusan dari sekolah menengah kejuruan, mungkin ini juga mengalami bahwa di SMK itu karena tidak hanya melanjutkan pendidikan tapi ada bekerja dan berwirausaha, di kelas 12 itu kita tidak hanya mempersiapkan siswa dalam menghadapi penilaian sumatif di akhir jenjang saja, tapi saat ini ada namanya tes kemampuan akademik, di mana siswa itu juga harus punya penilaian hasil dari penilaian terstandar yang dikeluarkan oleh pemerintah di mata pelajaran umum. Untuk mata pelajaran umum, kita juga mempersiapkan mereka karena ada tes kemampuan akademik dan juga ada penilaian sumatif akhir jenjang. Untuk kompetensinya, kami juga mempersiapkan para murid untuk siap dalam 4 kompetensi ini. Dibuktikan dengan uji lembaga sertifikasi profesi. Dan tidak hanya itu, di kurikulum saat ini itu ada namanya praktik kerja lapangan yang masuk dalam mata pelajaran. Nah, nanti mungkin akan saya jelaskan lebih rinci. Di mana praktik kerja lapangan ini juga tidak hanya siswa itu praktik saja di lapangan, tetapi juga nanti ketika kembali dia dari sekolah, kita akan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan PKL atau pelaksanaan praktik kerja lapangan tersebut. Itu mungkin gambarannya dari kompetensi kerja yang menjadi harapan dari lulusan manajemen perkantoran di kelas 12 khususnya di sekolah menengah kejuruan. Ketika kita sudah tahu bagaimana kurikulum di SMK, dinamikanya bagaimana, kemudian sekolah menengah kejuruan itu juga punya tuntutan dan juga punya harapan bisa menciptakan apa namanya calon tenaga kerja yang terampil, maka kita juga berbicara apa saja struktur kurikulum yang didapatkan. Nah, memang struktur kurikulum ini kita mengemas sedemikian rupa tidak hanya berdasarkan dari tuntutan nasional, kurikulum nasional, tapi kita juga menyesuaikan secara lebih dalam sesuai dengan kebutuhan industri. Ya seperti program saat ini, di mana istilah tadi Bu Anies menyebutkannya kuliah tamu, apa dosen tamu atau apa, di mana kami pun juga SMK menerapkan itu. Kalau perguruan tinggi, misalnya dari Universitas Negeri Semarang yang merupakan LPTK, yang mana menyiapkan para mahasiswanya untuk siap menjadi guru yang profesional yang memiliki 4 kompetensi, ya walaupun nantinya ketika lulus tidak semuanya mungkin menjadi guru, ada yang menjadi praktisi atau mungkin ada yang
menjadi wirausaha atau apa, tapi setidaknya ini menjadi sebuah jalan yang baik kalau saya dan Sekolah Menengah Kejuruan atau saya mewakili SMK itu mengapresiasi program ini karena ini merupakan sebuah program mendekatkan LPTK atau mendekatkan para calon guru ini dengan sekolahnya, di mana memang ini bisa lebih implementatif karena memang adanya sharing seperti itu. Nah, untuk struktur kurikulum di SMK Negeri 9 Semarang, kita menerapkan struktur kurikulum dari nasional, di mana struktur kurikulum ini itu kita kenal dengan istilah alokasi intrakurikuler dan co-kurikuler, di mana ada mata pelajaran umum dan juga mata pelajaran kejuruan. Yang membedakan tadi antara kurikulum yang merdeka dengan pendekatan sebelumnya dan pendekatan ini adalah ada salah satu mata pelajaran yang baru yaitu coding dan kecerdasan artifisial. Ini menjadi mata pelajaran pilihan. Dan ini mungkin yang cukup menjadi pembeda dari sebelum-sebelumnya bahwa di struktur kurikulum itu kita tidak hanya diberikan mata pelajaran umum dan kejuruan yang ada sesuai dengan kebutuhannya, sesuai dengan struktur kurikulum nasional, tapi juga kita diberi kebebasan untuk menentukan mata pelajaran pilihan, khususnya ketika kelas 11 dan kelas 12. Ini ada mata pelajaran pilihan dan juga kelas 12 itu juga sama. Sehingga di mata pelajaran pilihan ini sekolah diberikan kebebasan untuk memberikan materi sesuai dengan keinginan para muridnya atau minat para muridnya. Secara umum, struktur kurikulumnya seperti ini, di mana kelas 10 berkaitan dengan program keahlian atau dasar-dasar itu kita mendapatkan 12 jam, kemudian nanti kelas 11 itu kita mendapatkan 18 jam per minggu, dan kelas 12 itu ada 22 jam per minggu. Nah, untuk menyederhanakan para adik-adik mahasiswa, di apa namanya pembelajaran atau mata pelajaran itu kita mengenal yang namanya konsentrasi keahlian dan program keahlian. Kalau berdasarkan referensi yang ada, manajemen perkantoran di SMK itu ketika mereka kelas 10, mereka namanya masuk dalam program keahlian manajemen perkantoran dan layanan bisnis masih umum. Dan ketika mereka naik ke kelas 11, mereka akan diberikan pilihan sebenarnya mau mengambil konsentrasi apa, manajemen perkantoran atau manajemen logistik. Tetapi di beberapa sekolah, termasuk sekolah kami, SMK Negeri 9 Semarang, konsentrasi keahlian yang dibuka memang baru manajemen perkantoran. Itu menjadi ciri dalam penentuan dasar-dasar program keahlian dan juga konsentrasi keahlian ini. Kalau dasar-dasar program keahliannya itu masih manajemen perkantoran dan layanan bisnis, nanti ketika kelas 11 mereka mendapatkan materi yang lebih spesifik yaitu konsentrasi keahlian manajemen perkantoran. Ini untuk struktur kurikulumnya. Jadi, bagaimana sebenarnya pembagian kami dalam membagi 12 jam dasar-dasar program keahlian, kemudian 18 jam konsentrasi keahlian di kelas 11, dan juga konsentrasi keahlian 22 jam di kelas 12. Kalau dalam satu minggu, para siswa di sekolah itu maksimal 50 jam. Jadi ketika dia di kelas 10, 12 jamnya itu untuk mata pelajaran produktif, di kelas 11 itu 18 jam, dan di kelas 12 itu 22 jam. Kemudian pembagiannya kurang lebih seperti ini. Sebelum ke pembagian, saya akan coba menjelaskan lebih detail ya. Mungkin lebih lanjutan dari struktur kurikulum tadi. Kalau kita berbicara apa yang didapat siswa, apa yang didapat murid, kalau sekarang kan istilahnya murid, apa yang didapat murid pada dasar-dasar program keahlian sebanyak 432 jam per tahun atau dalam satu minggunya itu 12 jam, mereka mendapatkan materi atau eh, elemen-elemen yang saat ini itu ada 5. Di tahun 2025, baru beberapa waktu yang lalu, regulasi capaian pembelajaran itu berubah. Berubahnya ini tentu sesuai dengan pendekatan pembelajaran yang diterapkan juga. Kalau sebelumnya di tahun 2024 itu
di kelas 10 elemennya ada 8, mulai dari proses bisnis sampai dengan layanan bisnis logistik. Tetapi di tahun 2025 acuannya ini itu elemennya ada 5, 1, 2, 3, 4, 5. Yang mana elemen ini ketika kita baca sebenarnya ya hampir-hampir sama dengan elemen sebelumnya, tetapi memang lebih mendalam. Artinya ketika kita sebelumnya itu berbicara tentang proses bisnis, karena pendekatan ini pendekatan yang lebih mendalam, maka tidak hanya proses bisnis di dunia kerja, tapi proses bisnis di bidang manajemen perkantoran dan pelayanan bisnis. Nah, ini mungkin salah satu contoh implementasi apa yang membedakan antara pendekatan sebelumnya dengan pendekatan saat ini, yaitu pada kedalaman materi. Kalau sebelumnya secara umum, ini secara khusus. Itu di kelas 10 anak-anak mendapatkan 5 yang kita sebut mungkin ini sebuah elemen materi yang mana kelima ini tidak diajarkan oleh satu guru. Proses pembagian guru yang mengampu di mata pelajaran itu disesuaikan kepada berbagai disesuaikan kepada sekolah masing-masing, kebijakan sekolah masing-masing. Yang penting, walaupun satu mata pelajaran dasar program keahlian yang di dalamnya ada 5 elemen, diajar lebih dari satu guru, tapi kita tetap ada yang namanya koordinasi dan komunikasi. Siapa yang mengampu di elemen ini dan ini misalnya, kemudian siapa yang mengampu di elemen ini, siapa yang mengampu di elemen ini. Artinya pembagian itu dikembalikan kepada sekolah masing-masing, karena yang mengerti kebutuhannya itu adalah sekolah masing-masing. Termasuk ketika mereka naik ke jenjang berikutnya di kelas 11 dan mendapatkan mata pelajaran konsentrasi keahlian sebanyak 18 jam dan juga 22 jam, mereka akan mendapatkan materi dengan yang sebelumnya itu elemennya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, mendapatkan 6. Administrasi umum, komunikasi di tempat kerja, kearsipan, teknologi perkantoran, pengelolaan rapat, dan juga pelayanan kolega dan pelanggan. Jadi apa yang sebelumnya didapat di 2024 lebih didalamkan lagi pada regulasi baru sehingga mereka ketika belajar administrasi umum itu tidak hanya sekedar bagaimana administrasi umum secara sempit, tetapi juga secara implementatif. Misalnya di kegiatan administrasi umumnya kalau sebelumnya itu mungkin hanya batas jadwal kegiatan pimpinan saja, maka di regulasi baru dia dituntut atau siswa dilatih untuk ketika membuat jadwal kegiatan pimpinan itu dia juga perlu membuat yang namanya perencanaan anggaran. Maka mata pelajaran atau materi keuangan masuk pada administrasi umum, kurang lebih seperti itu. Dan ini sama seperti yang tadi di kelas 10, ini tidak hanya diajarkan oleh satu guru saja. Bahkan ini kami berikan ke murid dalam 2 tingkat. Ada yang kelas 11 dan ada yang kelas 12. Bagaimana pembagiannya? Pembagiannya itu dikembalikan ke sekolah masing-masing dan kami nanti akan menceritakan juga bagaimana pembagian dari materi ini yang kami terapkan di SMK Negeri 9 Semarang. Bisa jadi ini diberikan di kelas 11, tapi ini di kelas 12. Itu juga bisa. Atau pengelolaan administrasi umum ini ada sebagian yang berada di kelas, diberikan di kelas 11, sisanya di kelas 12. Nah, bagaimana sekolah memberikan keputusan atau memberikan apa namanya sebuah kebijakan dalam pembagian jam ini tentu kita sesuaikan dengan salah satu mata pelajaran yang wajib yaitu praktik kerja lapangan. Kenapa praktik kerja lapangan ini menjadi cukup penting? Kita lihat di kelas 12 itu ada namanya mata pelajaran praktik kerja lapangan. Praktik kerja lapangan di SMK itu kan berdasarkan kerjasama dengan industri atau dunia usaha. PKL di SMK itu sifatnya cenderung kontinuitas, artinya walaupun yang PKL di situ bukan orang yang sama, tapi kalau kita berbicara sederhana, kursi itu sudah menjadi kursi dari SMK Negeri 9 Semarang. Sebagai contoh, di PT Pos Indonesia, kita ada 2 kuota yang itu selalu diisi oleh siswa SMK Negeri 9 Semarang, walaupun orangnya berbeda-beda.
Dan ketika orangnya berbeda-beda, maka ini akan kita sesuaikan dengan pemberian jam mengajarnya. Bisa jadi si A mendapatkan materi teori itu di semester 5 di bulan Juli, Agustus, September. Nanti si B baru mendapatkan teori itu di bulan bulan berikutnya, yaitu Oktober, November, Desember. Karena kembali lagi PKL ini menjadi sesuatu yang bagi kami ini juga sebuah penyesuaian bagaimana kami menyampaikan materi kepada anak-anak kami. Nah, kurang lebih itu. Bagaimana dalam secara teknis SMK Negeri 9 Semarang membagi materi ini semua dalam proses pembelajaran? Ini kami coba tampilkan, semoga tetap terlihat secara jelas ya. Kalau memang nanti kurang jelas mungkin bisa diperbesar layarnya. Jadi di kelas 10 itu ada beberapa elemen, yaitu ada 5 elemen, mulai dari proses bisnis di bidang manajemen perkantoran, wawasan perkembangan bidang manajemen perkantoran, profesi kewirausahaan, serta peluang usaha, teknik dasar pada bidang manajemen perkantoran, sampai dengan layanan pelanggan, itu tidak diajarkan oleh satu guru, seperti yang tadi saya sampaikan di awal. Itu dibagi atas beberapa guru. Misalnya, Ibu Dia Ayu Ratnaning Tias itu mengajar pada elemen 2, yaitu pada wawasan perkembangan bidang manajemen perkantoran, dengan jamnya per minggu 2 jam. Kemudian ada Pak Hilma Rusnandi, dasar-dasar manajemen perkantoran, dengan elemen 4 dan 5, teknik dasar pada bidang manajemen perkantoran dan layanan pelanggan, itu sebanyak 4 jam dalam satu minggu. Bu Aka dan juga Ibu Siti Nurhalimah juga sama. Pembagiannya seperti itu. Jadi ketika di total, jamnya adalah 12 jam. Artinya, walaupun satu mata pelajaran itu diampu oleh beberapa guru, pemberiannya pun itu tidak secara, apa namanya, tidak menunggu elemen awal selesai baru lanjut elemen berikutnya. Kita tidak menerapkan itu, tetapi karena kita lihat materi ini bukanlah sebagai materi prasyarat atau ini materi dasar, maka kami putuskan untuk menyampaikan ini secara bersamaan. Artinya, walaupun Budia Ayu Ratna mengajar wawasan perkembangan di bulan ini, maka apa namanya, Pak Hilma itu juga memberikan teknik dasar pada bidang manajemen perkantoran juga di bulan ini. Artinya tidak dilaksanakan ada materi prasyarat yang harus dilakukan sebelumnya, itu tidak, untuk di kelas 10. Kemudian di kelas 11 dan kelas 12 itu dari kelas 11 18 jam dan kelas 12 itu 22 jam, kami membagi menjadi seperti ini. Dan di sini kami istilahnya dalam menerapkan materi itu menerapkan materi yang basic dulu, kemudian harapannya nanti ada materi yang implementatif di berikutnya. Seperti sebagai contoh, Bu Susiriana dan Bu Isherawati itu sama-sama mengajar konsentrasi keahlian pada elemen 6 atau pada pelayanan kepada kolega dan pelanggan. Tetapi Bu Iis mengajarnya di kelas 11 banyak 4 jam dan Bu Susi mengajarnya di kelas 12 banyak 4 jam. Di sini kita kembali ke struktur kurikulum yang ada, bahwa layanan pelayanan kepada kolega dan pelanggan itu tidak semuanya kita berikan di kelas 11. Misalnya di kebutuhan kolega dan pelanggan ini pengertiannya dasar-dasarnya itu kita berikan dulu di kelas 11, baru prosedur penanganan pelanggan serta pemrosesan keluhannya itu kita berikan di kelas 12. Artinya seperti itu. Jadi di kelas 11-nya itu lebih kepada bagaimana menangani pelanggannya secara teori, kemudian praktiknya juga diimplementasikan tetapi masih pada kegiatan sehari-hari, tapi di kelas 12-nya kita sudah fokus pada bagaimana ketika pelanggan itu memberikan keluhan. Jadi lebih kompleks dan lebih, istilahnya lebih mendalam, serta materi yang diberikan itu tingkatannya lebih tinggi. Kemudian itu untuk di kelas 12-nya. Kita kembali ke sini, termasuk dalam mata pelajaran lainnya. Misalnya saya di sini mengampu pada administrasi umum. Administrasi umum yang saya ampu
memang mata pelajarannya sama seperti yang diampu oleh Pak Hilma, yaitu konsentrasi keahlian, mohon maaf, yang diampu oleh Pak, sorry, yang diampu oleh administrasi umum itu diampu di kelas 11, harusnya ini Pak Hilma. Nah, jadi Pak Hilma itu memberikan bagaimana dasar-dasarnya, misalnya bagaimana pengelolaan surat, bagaimana membuat jadwal kegiatan pimpinan, teorinya, dan lain-lain. Tapi saya di kelas 12 sudah tidak lagi membahas itu secara teknis, tetapi ketika sebuah perjalanan dinas pimpinan itu kita berikan di kelas 12, mereka tidak hanya sekedar membuat tabel perjalanan dinas saja, tetapi mereka juga tidak hanya membuat tabel, tapi menyusun akomodasinya, transportasinya, termasuk bagaimana mempersiapkan anggaran yang dibutuhkan dan dokumen-dokumen yang dibutuhkan. Ini lebih kompleks. Ketika kelas 11 itu mungkin perjalanan dinasnya atau perjalanan pimpinan itu di dalam kota atau di domestik, maka di kelas 12 kita perkenalkan bagaimana perjalanan dinas itu di luar negeri, yang tentu saja menggunakan dokumen tambahan yaitu visa dan paspor. Nah, seperti itu kurang lebih bagaimana implementasi kami di sekolah menengah kejuruan berkaitan dengan materinya. Jadi fokusnya seperti yang tadi saya sampaikan, bahwa memang sekolah menengah kejuruan atau SMK itu fokus pada menciptakan tenaga kerja yang terampil pada level KKNI level 2, di mana dia ketika sudah lulus bisa melakukan pekerjaan mulai dari membuat apa namanya dokumen, membuat surat, atau melakukan panggilan telepon, tetapi di bawah pengawasan langsung. Seperti itu sehingga ketika kami eh, bisa meluluskan murid-murid kami di dunia kerja atau dunia industri, mereka sudah lebih siap dalam menerimanya. Dan untuk apa saja sebenarnya materi yang diberikan, materi yang diberikan itu kami coba implementasikan dalam rencana pembelajaran. Oke, saya kembali ke sini. Dan ketika kita sudah tahu bagaimana implementasi dari bagaimana struktur kurikulum yang ada di sekolah menengah kejuruan, ini sebagai eh, rencana atau implementasi kami dalam menyampaikan teori atau menyampaikan materi ke siswa. Di sini saya memberikan rencana pembelajaran mendalam. Format tiap sekolah itu berbeda-beda. Ini pun saya menggunakan format yang pada umumnya digunakan. Jadi belum ada logo dan lain-lain karena mungkin apa yang diajarkan oleh rekan-rekan dosen ataupun mungkin yang sudah diketahui di luar itu ada sedikit perbedaan format, tapi pada dasarnya komponen-komponennya itu sama. Hanya mungkin formatnya berbeda, itu mungkin hal yang wajar. Termasuk nanti para mahasiswa ketika diterjunkan dalam program Lantip, mungkin bertemu dengan sekolah yang formatnya seperti ini, bertemu dengan sekolah yang formatnya berbeda lagi, itu hal yang wajar. Tapi pada dasarnya, rencana pembelajaran mendalam atau yang saat ini disebut dengan RPP, penamaannya pun juga berbeda-beda. Kalau sebelumnya di 2022 sampai 2024 itu namanya modul ajar, di terakhir ini kami di Diklat di pembelajaran mendalam itu namanya adalah kembali lagi RPP atau rencana perencanaan pembelajaran, rencana pelaksanaan pembelajaran. Saya mengampu pada keuangan dan saya akan memaparkan atau menjelaskan kepada anak-anak saya bagaimana pengelolaan transaksi perbankan sederhana. Ini kurang lebih komponennya, ada identitas, identifikasi, desain pembelajaran, dan yang menjadi praktis kami itu fokus pada tujuan pembelajarannya. Di sini kami mengibaratkan kelas itu adalah sebuah lab simulasi, maka pembelajarannya adalah station rotation atau studi kasus, di mana mereka itu tidak hanya kita berikan teori apa itu jenis transaksi perbankan, kemudian seperti apa formulir dan lain-lain, tapi nanti juga ada job sheet-nya. Nah, ciri khas dari sekolah menengah kejuruan atau pendidikan vokasi itu kita kental dengan
penggunaan job sheet. Jadi ketika kami merancang pembelajaran, itu tidak hanya merancang apa materi yang kami berikan di siswa, tapi juga kami merancang apa yang akan dilakukan siswa di kelas. Karena sejujurnya jam kami itu sangat banyak. Seperti tadi yang saya coba jelaskan, saya itu mengampu di 1 minggu itu 6 jam dalam satu kelas. 6 jam dalam satu kelas, jika perbankan ini saya hanya berikan secara teori, maka anak akan habis waktu dan saya pun juga akan bingung menyampaikannya. Maka tujuan pembelajaran ini menjadi salah satu istilahnya nyawa dari pendidikan vokasi. Kemudian kemitraannya ada. Nah, ini yang menjadi ciri utama juga dalam pembelajaran mendalam. Kalau pembelajaran mendalam itu kan pilarnya bermakna, berkesedaran, dan menyenangkan. Walaupun di kurikulum Merdeka versi 2022 sampai 2024 itu juga ada menyenangkan dan terdiferensiasi. Diferensiasi itu artinya kita memberikan materi atau memberikan sebuah metode belajar itu sesuai dengan karakter siswanya. Karena siswa itu dilihat tentu mereka punya karakter yang berbeda-beda. Ada yang gaya belajarnya itu lebih nyaman mendengar dengan suara atau dia bisa menangkap ketika dia mendengarkan suara, ada juga yang dia lebih lebih menangkap ketika melihat sebuah video, ada juga yang bisa menangkap hanya dari tulisan. Itu kan karakter siswa kan berbeda-beda, maka diferensiasi itu juga erat kaitannya dengan pembelajaran yang mendalam saat ini termasuk pembelajaran yang sebelumnya. Ini yang menjadi titik poin atau poin kunci dari rencana pembelajaran, kita memang pemanfaatan digitalnya. Pak Menteri, Pak Abdul Mukti itu dalam berbagai kesempatan itu memang selalu menekankan bahwa guru tolong terapkan pembelajaran interaktif, baik itu menggunakan media, internet, ataupun lain, ataupun dia berada di kelas. Nah, karena itu memang kami juga diharapkan ketika menyiapkan pembelajaran itu juga membuat sebuah media. Kemudian ini pengalaman belajarnya awal bermakna dan mengembirakan, ada orientasi, persepsi, motivasi. Kalau mungkin dalam proses pembelajaran di kelas itu kan kita tidak hanya tidak langsung memberikan materi, tapi ada persepsinya, inti dan penutup. Untuk format kelihatannya sama, termasuk asesmen pembelajaran, for learning, as learning, dan off learning. For learning, as learning itu formatif, off learning itu sumatif. Formatif itu menilai proses pembelajaran yang kita berikan ke murid, sumatif itu hasil belajarnya. Dan ini pemanfaatan digital saya coba klik di sini. Ini merupakan sebuah job sheet atau materi yang kami juga berikan di siswa kami, di mana kembali lagi karena kami menyiapkan siswa untuk menjadi tenaga kerja yang terampil, maka dalam setiap materi yang kita berikan itu tidak hanya sekedar teorinya, memang ada. Ketika saya menjelaskan transaksi perbankan sederhana dengan rencana tadi, saya menjelaskan pengantarnya dulu, jenis transaksinya, studi kasusnya seperti apa. Ini studi kasus ini artinya contohnya, kemudian teknologi akurasi uji pemahaman ini soalnya, apakah siswa memahami teori yang diberikan, sampai dengan job sheet-nya pun juga kami siapkan. Misalnya ini ada job sheet, siswa diminta untuk memberikan setoran tunai ke rekening sendiri ataupun transfer ke rekening orang lain. Nah, ini anak bisa langsung memang membuat di sini, di mana nanti apa yang mereka input terakhir ada di rekapitulasi. Nah, ini menjadi sebuah media yang kami juga berikan, termasuk harapannya media-media seperti ini itu bisa dibuat oleh para mahasiswa yang saya yakin ketika mahasiswa membuat media pembelajaran itu jauh lebih variatif dan interaktif dibandingkan bapak ibu gurunya. Mungkin karena waktu dan juga keterbatasan pengetahuan atau keterbatasan teknologi kami dalam proses pembelajaran. Ini menjadi salah satu yang kami harapkan juga, di mana mahasiswa itu ketika masuk di sekolah menengah itu sudah tahu kira-kira apa yang mau, metode apa yang akan diberikan, kemudian kira-kira media pembelajaran apa yang akan diterapkan dan lain-lain. Malah justru ini menjadi sharing yang baik antara mahasiswa dengan kami. Nah, mungkin ada pertanyaan juga. Ini beberapa pertanyaan yang diberikan oleh mahasiswa ketika mereka di SMK 9 Semarang.
kok manajemen perkantoran itu belajarnya tentang keuangan. Kenapa seperti itu? Ini menjadi pertanyaan juga. Bu Anies dan juga para mahasiswa UNES kalian, administrasi perkantoran, kebutuhan industri, khususnya di manajemen perkantoran, itu saat ini berkembang. Besok, anak-anak kami di bulan September dan Oktober itu akan melaksanakan uji kompetensi keahlian dari LSP P2 atau LSP Industri. Dan yang mereka tuntut, yang mereka harapkan dari kompetensi atau pekerjaan dari siswa kami ada tiga. Yang pertama, memproduksi dokumen. Memproduksi dokumen itu seperti membuat surat, membuat notulen, kemudian membuat apa namanya dokumen Excel, dokumen Word dan lain-lain di komputer maupun di konvensional. Itu yang pertama, kompetensi pertama itu produksi dokumen. Kompetensi yang kedua itu adalah komunikasi. Komunikasi tidak hanya dalam dia menyampaikan sesuatu, tapi juga komunikasi ketika dia menuliskan sesuatu. Agar apa yang dikerjakan pada produksi dokumen ini bisa tersampaikan dengan baik. Itu yang kedua, komunikasi baik itu bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris. Dan yang ketiga, kompetensi yang ketiga itu atau kompetensi kerja, kelompok pekerjaan yang ketiga itu adalah kelompok pekerjaan di bidang keuangan. Keuangan itu seperti kas kecil, termasuk perbankan, bahkan nanti anak-anak kami ditanya ketika mereka melakukan sebuah transaksi, entah menggunakan ATM ataupun mungkin e-money ataupun mungkin mobile banking, mereka ditanya tidak hanya bisa menunjukkan bagaimana cara kerjanya, tapi bisa menjelaskan. Saya melakukan store tunai, caranya adalah membuka aplikasi ini, kemudian berikutnya ini, dan berikutnya ini. Termasuk store bukti-bukti dalam mereka menuliskan transaksi keuangan itu dicatat dalam laporan. Ini menjadi tiga kompetensi kerja yang anak-anak kami siapkan sehingga ketika nanti para calon mahasiswa mungkin melaksanakan lantik di sekolah menengah kejuruan, ada tiga kemungkinan. Kalau tidak mengajar di produksi dokumen yang seperti tadi saya jelaskan, mengajar di komunikasi atau mengajar di mata pelajaran yang cenderung ke keuangan, termasuk yang saya juga ini ampu. Nah, itu mungkin tadi hal-hal yang berkaitan dengan praktik baik Bu Anies dan juga para rekan mahasiswa sekalian dari Universitas Negeri Semarang, dan harapannya ini yang saya sampaikan ini memang hanya sekedar berbagi atau sharing atau bercerita apa yang kami lakukan di sekolah menengah kejuruan. Dan memang kembali lagi harapannya ini menjadi bekal ataupun mungkin ada sedikit manfaat yang bisa diambil oleh para calon mahasiswa. Semoga nanti ketika magang ataupun nanti ketika lulus sudah siap menjadi guru yang profesional dengan 4 kompetensi. Demikian mungkin Bu Anies dan para rekan mahasiswa dari saya cukup sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Zidan Kamal yang tadi sudah sharing ya, lengkap sekali dari urut-urutannya, dari mana materi pembelajaran itu berasal ya. Di sebelumnya kita sudah bahas komponen kurikulum. Yang pertama adalah tujuan. Nah, tujuan sudah kita bahas, capaian pembelajaran tadi juga sudah dipertegas oleh Pak Zidan Kamal, update-nya seperti apa ya. Ternyata memang dengan pendekatan yang terbaru juga berdampak ya sedikit terhadap apa-apa materi yang disampaikan di dalam kelas khususnya untuk SMK NTLB. Itu untuk materi pembelajaran juga tadi sudah sangat lengkap dicontohkan bagaimana capaian pembelajaran itu di breakdown menjadi sebuah struktur ya, terutama untuk yang tadi ya kompetensi keahliannya ya Pak. Tuh. Dan dari situ kita bisa melihat bahwa materi pembelajaran itu tidak asal muncul ya namanya, tapi memang berawal dari capaian pembelajaran apa yang ingin dicapai di akhir fase di program keahlian tersebut. Baik, untuk selanjutnya kita sesi tanya jawab nih Pak. Monggo untuk mahasiswa bisa memberikan pertanyaan di sesi diskusi ini untuk materi yang telah disampaikan oleh Pak Zulan Kamal. Mohon untuk ditanggapi. Untuk yang bertanya bisa raise hand sehingga nanti akan saya sematkan.
Silakan. Itu gambaran materi-materi pembelajarannya. Ya, silakan Mbak Rika Aprilia. Baik, Miss Anis dan Pak Kamal atas kesempatannya. Saya izin bertanya terkait tadi materi yang Bapak sampaikan. Tadi kan kurikulum tiap tahunnya selalu ada pembaruan dan mungkin saya yang melihat dari tahun 2022 sampai 2025 itu selalu diperbarui agak lumayan terkejut ya dan elemen yang dan capaian pembelajarannya itu juga selalu direvisi, diperbarui seperti itu. Nah, pertanyaan saya itu bahan ajarnya itu apakah guru SMK masing-masing pelajaran membuat sendiri atau adakah acuannya dari pihak kurikulum? Dan kemudian pertanyaan saya yang kedua, eh, apakah bagaimana bagaimana sistem jika kami melakukan lantip di SMK 9 Pak, apakah itu nanti eh, ada guru pendamping atau kita full mengajar seperti itu? Baik, terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Rika atas pertanyaannya sangat bagus ya. Monggo untuk bisa ditanggapi Pak Zudan Kamal. Baik, terima kasih Bu Anis dan Mbak Rika atas pertanyaan yang diberikan. Untuk pertanyaan yang pertama adalah bagaimana bahan ajar yang guru terapkan melihat memang capaian pembelajaran ataupun kondisi dinamika yang ada itu menuntut adanya perubahan-perubahan. Jadi kalau untuk bahan ajar memang kami selalu mengupdate terutama dalam berbagai kesempatan. Pemerintah pun juga selalu mengupdate. Saya berikan contoh melalui share screen. Ini yang saya paparkan, yang saya lihatkan kepada mahasiswa dan juga Bu Anis, ini adalah ruang GTK, di mana ini ruang guru dan tenaga kependidikan. Kami, Bapak Ibu guru di sekolah menengah kejuruan, bisa melihat materi atau apa namanya bahan ajar dari website ini. Termasuk mungkin nanti ketika mahasiswa ingin melihat gambarannya bagaimana perangkat dan juga ide praktik bukti pembelajaran ya bisa dilihat dari sini. Itu yang pertama dari referensi pemerintah. Yang kedua dari penerbit. Penerbit-penerbit itu juga membuat buku-buku yang isinya konten-kontennya itu sesuai dengan perkembangan zaman yang ada. Dan yang ketiga, musyawarah guru mata pelajaran. Di SMK Negeri 9 Semarang, Mbak Rika, itu ketika pemerintah mengeluarkan capaian pembelajaran baru, kami ada kegiatan musyawarah atau berkumpul atau koordinasi. Kita bahas, kita lihat capaian pembelajaran itu apa, kemudian kita breakdown, kemudian kita berikan atau kita usulkan materi-materi apa yang ada sampai dengan nanti kita membuat materinya atau bahannya. Dan Bapak Kepala Sekolah kami memang sudah menyusun atau sudah meminta kami, para bapak dan ibu guru, itu membuat yang namanya struktur kurikulum produktif. Nasional punya struktur kurikulum. SMK Negeri 9 Semarang itu juga ada namanya struktur kurikulum produktif. Struktur kurikulum produktif ini yang memang menghubungkan atau mengkaitkan antara CP nasional dengan CP atau dengan skema kompetensi dari okupasi tadi yang berkaitan dengan kompetensi kerja. Nah, bahan ajarnya dari situ. Dan ini juga tidak menutup kemungkinan Bapak dan Ibu guru yang membuat sendiri. Karena memang kami di apa namanya diminta untuk update dalam menyusun berbagai bahan ajar yang ada. Atau bisa juga di ini di rumah pendidikan. Pemerintah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah itu memang update dalam memberikan sumber belajar, buku bacaan, sampai dengan eh, buku teks pembelajaran di websitenya masing-masing. Dan ini kami juga memanfaatkan ini menjadi salah satu bahan pembelajaran. Tetapi memang eh, kita manfaatkannya secara bertahap. Jadi itu Mbak Eka yang pertama, kita dari website yang sudah disediakan pemerintah. Yang kedua memang dari apa namanya penerbit-penerbit yang ada. Yang ketiga berdasarkan musyawarah guru MGMP masing-masing. Itu dan kemudian prosedur lantik tadi pertanyaan kedua, prosedur lantik ini memang ketika prosedur lantik di SMK
kita memang langsung ketika kami sudah ada informasi mahasiswa lantif akan diterjunkan, kami sudah mempersiapkan guru pamong masing-masing. Guru pamong yang satu guru pamong itu dua mengampu dua mahasiswa, di mana memang tugasnya adalah mendampingi dan memberikan berbagi ilmu kepada mahasiswa. Dan mahasiswa tidak langsung diminta untuk berdiri di depan kelas menyampaikan materi, tidak, tapi ada beberapa tahapan proses mulai dari orientasi, mengenal sekolahnya, kemudian observasi, melihat bagaimana guru mengajar, melihat bagaimana kegiatan sekolah, melihat bagaimana sekolah itu menerapkan budayanya, sampai dengan asistensi mendampingi guru dalam mengajar, mempersiapkan bahan ajarnya, mempersiapkan materinya, sampai dengan nanti pembelajaran terbimbing itu baru kita dalam pengawasan, masih dalam pengawasan, mendampingi mahasiswa untuk mengajar di depan kelas. Jadi memang tidak secara langsung kita minta mahasiswa untuk berdiri di depan kelas. Mungkin itu Mbak Rika dan Bu Anis jawaban yang bisa saya berikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Kamal atas jawabannya. Itu ya Mbak Rika tadi ya, terkait dengan lantif itu nanti tidak langsung full gitu ya mengajar, tapi pasti akan didampingi terlebih dahulu. Terima kasih Mbak Rika. Untuk penanya berikutnya, silakan mahasiswa, silakan Mbak Imas. Baik, terima kasih atas kesempatannya Bu Hanis dan Pak Kamal. Izinkan saya bertanya. Tadi kan dijelaskan di SMK itu ada yang namanya magang keluar. Nah, pertanyaan saya itu bagaimana cara memastikan pengalaman magang tersebut benar-benar relevan dengan kompetensi yang diajarkan sesuai dengan perencanaan kurikulum. Sedangkan di setiap industri itu kan memiliki prosedur yang berbeda dengan standar sekolah. Sedikit cerita, dulu kan saya juga lulusan SMK, tapi saya cari magang tuh sendiri tempat magangnya dan itu tidak sesuai sama yang sudah dicarikan oleh SMK. Nah, di tempat magang itu eh, seperti pekerjaan itu sudah ada job desk-nya masing-masing oleh pegawai. Jadi dari saya sendiri itu pengalamannya, saya rasa tuh untuk ilmunya cukup kurang karena sudah ada job desk-nya masing-masing dan itu sudah tersistem. Jadi untuk eh, peserta didik yang magang itu hanya mendapatkan pekerjaan-pekerjaan di mana itu pekerjaan yang standar yang bisa dibantu, tidak pekerjaan yang menurut saya ilmu baru untuk saya. Nah, itu bagaimana Pak Kamal? Terima kasih, maaf, mohon maaf untuk sarannya. Apakah jelas ya? Jelas Mbak Imas. Ya, Sudah terima cukup? kasih. Langsung dijawab oleh Pak Kamal. Terima kasih Mbak Imas. Ya, Mbak Imas yang sebelumnya saya bertemu di SMK 9 sekarang bertemu di forum ini ya. Sehat ya Mbak Imas ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat Pak Kamal. Baik. Nah, itu menjadi terima kasih atas pertanyaan yang diberikan. Yang pertama ini yang saya tangkap itu adalah relevansi bagaimana implementasi teori yang diajarkan di sekolah dengan bagaimana mereka menerapkannya di tempat PKL. Kalau saat ini itu kita mengenal dengan istilah perencanaan atau istilahnya itu kita ada sinkronisasi kurikulum, Mbak. Saya mau menunjukkan, tapi mungkin filenya ada di laptop. Ini saya menggunakan komputer. Jadi sebelum kalau alurnya kan jelas mereka mendapatkan teori dulu, baru di semester 4 dan 5 mereka sudah terjun. Menjadi evaluasi memang tadinya kami itu di SMK itu menerapkan PKL itu di semester 3 dan 4. Artinya ketika mereka kelas 11 baru kita langsung terjunkan PKL. Dan itu menjadi evaluasi yang cukup penting karena kita melihat di semester 3 itu kompetensi siswa belum terlalu siap. Mengingat industrinya pun juga beragam atau variasi. Maka di kebijakan di 2025 ini melihat pendekatannya itu baru, PKL itu kita berikan di semester 4 dan 5 ketika mereka kelas 11 akhir dan juga mereka kelas 12 awal. Dan bagaimana cara kita memastikan bahwa pekerjaan yang dilakukan anak itu relevan dengan materi atau bidang keahlian yang diajarkan di sekolah-sekolah?
kita melaksanakan yang namanya sinkronisasi kurikulum. Jadi ada sinkronisasi kurikulum itu penyelarasan antara kurikulum sekolah dengan kurikulum industri yang biasanya dilaksanakan itu setiap awal tahun pembelajaran. Dan saat ini sinkronisasi kurikulum itu tidak hanya dilakukan oleh sekolah, tapi oleh guru pendamping magang masing-masing. Karena sekarang PKL itu menjadi mata pelajaran. Kalau zamannya Mbak Imas itu kan PKL bukan mata pelajaran, itu masih kurikulum 2013. Saat ini menjadi mata pelajaran. Bapak Ibu guru, ketika kami berangkat ke tempat PKL, itu tidak hanya membawa surat tugas, tapi membawa sebuah dokumen yang di dalamnya itu berisi sinkronisasi kurikulum dan termasuk foto atau dokumentasi hasil penyelarasan dengan industri. Ada beberapa industri Mbak Imas terakhir ini yang kita memang dari SMK Negeri 9 Semarang itu coret berdasarkan hasil dari sinkronisasi dari guru itu. Contoh ada salah satu industri yang kerjaannya itu hanya jadi resepsionis dan itu tidak di-rolling dengan pekerjaan lainnya. Kenapa alasannya? Alasannya kita tanya, ternyata itu sudah diisi oleh orang lain atau mungkin alasannya adalah itu tidak menjadi kewenangan SMK tapi yang S1 misalnya. Nah, itu kita langsung evaluasi di periode berikutnya. Kita tidak menjadikan industri itu sebagai mitra PKL. Karena sejujurnya dari 351 siswa kelas 12 saat ini, itu industri mitra kita itu hampir 190 sekian. Dan itu memang komunikasi antara sekolah dengan mitra itu cukup panjang. Dan pertama itu cara kami memastikan bahwa tempat PKL itu relevan. Yang kedua adalah evaluasi dari siswa itu sendiri. Zamannya Mbak Ima saya ingat itu tidak ada presentasi PKL. Hanya membuat laporan, ditandatangani pembimbing, selesai. Nah saat ini Mbak Imas dan mahasiswa PKL itu harus ada dokumentasi, jurnal, dan evaluasi di akhir. Karena PKL saat ini ada raportnya. Mungkin zamannya Mbak Imas atau mahasiswa, rekan-rekan mahasiswa lainnya yang dulu di SMK, itu kan PKL hanya di apa namanya hanya catatan kecil atau apa, tapi sekarang ada rapor sendiri, satu lembar sendiri. Dan rapor PKL itu untuk mendapatkan rapor PKL, siswa itu harus melakukan pembuatan laporan termasuk evaluasi, termasuk presentasi di depan gurunya masing-masing, guru pamong masing-masing. Dari yang pertama tadi sinkronisasi kurikulum dengan industri di awal tahun pelajaran, kemudian sinkronisasi kurikulum antara guru pamong dengan industri ketika monitoring magang, dan yang ketiga evaluasi presentasi dari siswa, itu yang membuat SMK itu memilah-milah industri mana yang sesuai atau industri mana yang tidak sesuai. Itu mungkin alurnya. Saat ini sudah ada perbedaan Mbak, dibandingkan memang yang dulu. Terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin ada pertanyaan lain, silakan. Bagaimana Mbak Imas bisa diterima ya jawaban dari Pak Kamal ya? Ternyata ini alumni ya, ketemu lagi di forum ini. Ini alumni yang contoh dari luaran tadi atau capaiannya lulusannya tidak hanya bekerja, tapi juga melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi. Baik, terima kasih ya Mbak Imas. Terima kasih Selanjutnya, Pak ya, Kamal. silakan PAPA. Dari PAPA ini belum ada ini Pak Kamal. Ya, silakan. Sambil saya cari yang tadi dokumen PKL ya, Bu ya. Mungkin saya bisa Ya, tunjukkan juga cari. dokumen PKL seperti apa. Ya. Mungkin kalau tidak dari PAPA, mungkin tambah lagi dari PAPUP atau PAPD, silakan untuk bisa raise hand untuk menanggapi sharingnya, bertanya. Kita mumpung ada kesempatan ini ya. Teman-teman mahasiswa, ini saudara adalah kesempatan yang sangat luar biasa ya, karena di mata kuliah ini kita hadirkan langsung dari pakarnya, dari praktisi. Kalau tadi Pak Zidan Kamal itu menyampaikan bahwa ada kemitraan, kalau SMK mitranya itu industri, kalau kita LPTK atau lembaga
perguruan tinggi ya yang mencetak tenaga kependidikan, itu mitranya adalah sekolah-sekolah. Nah, tentunya forum-forum seperti ini akan sangat bermanfaat ya, tidak hanya teman-teman kemarin kan kalau untuk kompetensi perkantorannya teman-teman dapatkan dari mitra kita di Hotel Gracia ya dengan table manner kemarin sudah dapat. Nah, untuk yang kependidikannya kita ada mitranya sekolah salah satunya di SMK Negeri 9 Semarang ya, bahkan ada alumninya yang memang melanjutkan kembali ya harapannya em, hubungan seperti ini terus terjalin dan teman-teman juga tidak perlu repot-repot terjun observasi langsung ke sekolah. Ini kita hadirkan Pak Kamal di ruang Zoom ini. Monggo untuk dimanfaatkan semaksimal mungkin jika ada pertanyaan. Jadi tidak hanya wawasannya dari Bu Anis yang menyampaikan di kelas, tapi langsung dari praktisinya. Dalam hal ini praktisinya adalah beliau Pak Judan Kamal yang memang sudah lama ya Pak berkecimpung untuk menjadi wakil kepala sekolah bidang kurikulum ya Pak ya. Ya, Berapa sudah. tahun Pak ini? Ini saya tahun keempat berarti, Bu, Ya, ya, di ini bidang tahun keempat ini kurikulum. teman-teman. Luar biasa sekali ya, namanya kurikulum berubah-ubah terus nih Pak Zudan Kamal tentunya pekerjaannya sangat luar biasa ya, menanggung tanggung jawab yang besar karena tadi ya komponen kurikulum di breakdown capaiannya menjadi struktur kurikulum di mana itu akan disampaikan kepada siswa gitu ya, sehingga tidak asal-asalan seperti itu. Silakan yang dari PAPA untuk bertanya. Pak Dana, Pak Lutfi, silakan. Mbak Fatimah Tun, Mbak Amanah yang tadi sudah bergabung dari awal. Ada pertanyaan? Mbak Intan. Cindy, Mbak Cindy mungkin bisa mewakili PAPA untuk menanggapi materi. Silakan Mbak Cindy. Dari saya cukup, Bu. Kenapa? Mbak Cindy bergabung dengan Eka, Bu. Tapi dari saya cukup. pasangan Syafril juga. Syafril juga tidak ini. Mohon maaf, kenapa Ibu? Syafril juga ada di akun Cindy Belina. Syafril ikut join yang mana yang benar? Silakan. Ini langsung Kalau Syafril lewat saya juga, Bu. Oh, gitu. Iya. Ya, silahkan Mbak Cindy menanggapi dari perwakilan PAPA ya. Kalau nggak pertanyaan mungkin tadi ya tanggapan terkait dengan materi dari Pak Zudan Kamal. Dari saya cukup, Bu. Mungkin dari teman-teman yang lain. Baik, yang lain PAPA belum ada ini. Bu Anies mungkin tambahkan sedikit, saya tambahkan sedikit gitu, Bu. Tadi Boleh, boleh. bahasan ke apa namanya yang menambahkan yang tadi Mbak Imas tadi, ini mungkin sudah terlihat. Nah, ini salah satu dokumen di mana dokumen ini dibawa oleh Bapak Ibu guru ke tempat PKL. Jadi PKL itu praktik kerja lapangan, kembali kalau ini adalah sebagai sebuah mata pelajaran, itu PKL ini memang ada dokumen-dokumennya. Nah, ini dokumen yang digunakan oleh guru untuk melakukan sinkronisasi kurikulum. Manajemen perkantoran dan layanan bisnis, itu pada dasarnya ketika PKL itu ada tiga, empat sebenarnya elemennya. Yang pertama, soft skill-nya, kedua, hard skill-nya, yang ketiga, peningkatan dan pengembangannya, dan yang keempat, kewirausahaan. Memang di manajemen perkantoran itu kita tidak hanya meminta anak termasuk mahasiswa juga mungkin sama bahwa hard skill itu kan kemampuan yang dimunculkan oleh atau ditunjukkan ke anak ditunjukkan oleh anak dalam penguasaan alat atau penguasaan teori. Sementara kalau soft skill kan itu kan bagaimana komunikasinya dan lain-lain. Dan ini memang menjadi bahan ketika kami berada di tempat industri yang menjadi PKL-nya. Itu acuannya dari sini. Bahan diskusi kami dengan industri dari elemen sini, deskripsinya, capaian pembelajarannya, jika industri ada tanggapan atau industri ada evaluasi atau ada sesuatu yang
masukan kepada satuan pendidikan atau sekolah, maka dia menuliskan di sini dan yang paling bawah ditandatangani oleh guru pembimbing dan PKL. Jadi seperti itu. Cuman besok kalau memang mahasiswa ini magang, mungkin ya tidak sampai ke sini. Magang itu ya hanya di proses pembelajarannya dan di 4 kompetensi guru saja. Bahwa guru itu kan tidak hanya sekedar profesional, tapi juga kepribadian, pedagogi, dan juga sosial. Itu mungkin Bu Anies tambahannya. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih Pak Kamal tadi ya, eh, menanggapi dari Mbak Imas ya. Ternyata ya terkadang memang keterbatasan ya mitra, tidak semuanya mitra itu ideal, dalam arti ideal itu sesuai dengan em, kompetensi ya. Artinya tidak semua, kadang tuh beberapa hanya kompetensi perkantoran yang memang rutin, sering gitu ya, yang memang sering ditemui, tapi juga beberapa mungkin untuk eksplorasi mungkin ada yang kurang ya, karena keterbatasan tidak semua mitra itu sama seperti itu ya, cakupan luas organisasinya ataupun memang proses bisnisnya. Nah, tentunya ini juga dalam magang perlu tadi ya sinkronisasi, sehingga ya kompetensi apa yang ada di mitra bisa diajarkan di sekolah yang memang ternyata belum ada di capaian misalnya, hingga saling melengkapi. Gitu. Selanjutnya, mungkin tadi dari PA-PA belum ada ya yang menanggapi, dari Cindy katanya cukup. Yang lain, yo. Nah, dari PAPD, PAPIUP ada lagi. Oh, ini Mbak Eka Namira. Monggo silakan, Mbak. Baik, terima kasih atas kesempatannya, Bapak Kamal dan Bu Anis. Jadi, kalau di SMK kejuruan itu kan disiapkan untuk siap kerja setelah lulus nanti. Tapi kan tidak menutup kemungkinan untuk lanjut ke jenjang studi selanjutnya, yaitu ke universitas. Jadi, bagaimana peran guru untuk membimbing dan memberikan arahan kepada peserta didik yang berminat untuk melanjutkan ke jenjang studi berikutnya. Baik, terima kasih. Langsung dijawab atau sekalian sama Intan ini, Pak? Monggo Bu, saya jawab dulu aja gitu nggak Bu Anies nggih? Boleh, boleh, boleh. Baik, terima kasih Mbak siapa tadi yang Mbak Eka Namira. Pertanyaannya melihat kondisi saat ini itu memang SMK itu tidak hanya para lulusannya itu tidak hanya disiapkan untuk bekerja saja, tapi melanjutkan. Justru di Sekolah Menengah Kejuruan SMK Negeri 9 Semarang itu kami membuat sebuah program atau treatment yang bisa untuk apa namanya mengembangkan di 3 poin itu. Ketika anak sudah siap menjadi tenaga kerja yang terampil melalui mata pelajaran produktif, kami menambahkan dengan mengundang industri. Jadi kami di SMK Negeri 9 Semarang itu punya target 50 jam siswa kami diajar oleh industri. Seperti itu. Targetnya dalam 1 tahun pelajaran. 50 jam itu dari industri sesuai bidangnya. Agar tidak hanya kami yang memberikan materi, tapi juga dari industri. Karena mungkin dari guru itu kan terkadang ada kekurangan karena kami tidak sebagai praktisi benar-benar di industri itu yang pertama. Yang kedua kewirausahaan. Kewirausahaan kami memang di sekolah ada program namanya inkubasi bisnis, di mana inkubasi bisnis itu kita mengumpulkan anak-anak yang minat berwirausaha, kita undang para apa namanya wirausahawan, kemudian mereka kita minta untuk berbagi dengan siswa termasuk membuat rancangan proposal sampai dengan ke pengadaan produknya. Itu yang kedua. Yang ketiga, melanjutkan. Nah, melanjutkan ini menjadi animo yang menarik sebenarnya Bu Anies dan anak-anak apa namanya mahasiswa sekalian. Saya baru 3 minggu yang lalu itu memberikan kuesioner kepada siswa kelas 12. Yang menjadi hal yang unik adalah 40% dari mereka itu ingin melanjutkan pendidikan dan 30%-nya itu mereka melanjutkan pendidikan sambil bekerja. Artinya di sini sudah ada sebuah pergeseran, bukan pergeseran sih, perkembangan kalau saya menyebutkan ini perkembangan bahwa di SMK itu mereka minatnya tidak hanya bekerja saja, tapi kuliah itu mereka juga lakukan semata-mata untuk mengembangkan karir mereka di
saat mereka bekerja. Seperti itu. Dan bagaimana sekolah mempersiapkannya dalam perkuliahan? Yang pertama, kami tentu mengadakan sosialisasi mulai dari jalur masuk perkuliahan, mengundang alumni-alumni yang menjadi mahasiswa, sampai dengan mengikuti sosialisasi dari pemerintah, dan pemerintah pun juga sebenarnya cukup aktif ke kami, pihak SMK, sehingga kami bisa update. Dan yang kedua, kami memastikan bahwa minat siswa itu sesuai dengan keinginannya. Saat ini, Bu Anis dan rekan-rekan mahasiswa ada sebuah program dari pemerintah namanya tes kemampuan akademik yang mungkin sempat saya singgung tadi ketika materi. Tes kemampuan akademik itu nama bukan apa namanya pengembangan dari ujian nasional berbasis komputer. Tapi bedanya tes kemampuan akademik saat ini itu statusnya dia bukan sebagai penentu kelulusan, tapi sebagai mata pelajaran yang ingin diambil untuk menguasai kompetensi berikutnya. Dan kami SMK itu tidak hanya menyiapkan anak dalam kompetensi kerjanya sesuai bidang masing-masing, tapi juga dalam melanjutkan itu kita juga mempersiapkan mata pelajaran yang akan digunakan untuk TKA. Ada 5 mata pelajaran. Yang pertama bahasa Indonesia, bahasa Inggris, ketiga matematika, yang keempat itu karena kami SMK itu PKK, dan yang kelima ini mata pelajaran pilihan sesuai minatnya siswa itu lanjut ke kuliah. Misalnya kalau dia mau ke ekonomi maka nanti ngambil mata pelajaran pilihannya adalah matematika. Kalau mau di bidang sosiologi atau bidang yang kaitannya dengan hukum maka mengambil PKN dan sebagainya. Dan itu menjadi apa PR bagi kami juga bahwa ternyata anak-anak kami itu yang berminat walaupun TKA ini bukan sebagai sebuah kewajiban tapi yang berminat itu cukup banyak dan di SMK Negeri 9 Semarang semua siswa akhirnya mengikuti TKA. Jadi itu Mbak Eka mungkin yang pertama sosialisasi, kedua mengundang alumni, yang ketiga mempersiapkan dalam ujian tes kemampuan akademik yang mungkin berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Terima kasih dari saya. Baik, Baik, terima terima kasih. kasih Bapak. Bagaimana Mbak Eka Namira tadi ya jawabannya ya. Sudah Tadi menjawab Ibu, juga terima Pak Kamal kasih. menyampaikan ada tes kemampuan akademik ya Pak ya, namanya Iya, ya PKA gitu ya. betul, betul Bu Anis. Nah, itu berarti difasilitasi dari sekolah atau maksudnya yang berminat saja atau semuanya difasilitasi? Untuk, saya langsung menjawab. Untuk saat ini, tes kemampuan akademik itu statusnya sebagai validator nilai raport, Bu. Jadi, Oh, ya, karena kecenderungan, kalau kita bertanya rapor di tiap sekolah, itu akan berkumpul pada nilai 70 sampai 100 rapor. iya. Itu kan menimbulkan sebuah bias ya. Apakah anak itu benar-benar Betul. mendapatkan nilai itu? Makanya saat ini muncul tes kemampuan akademik. Pertanyaan sederhana untuk menjawab pertanyaan ini, apakah nilai matematika, contohnya ya, apakah nilai matematika 80 di raport itu benar-benar sesuai dengan sesungguhnya? Maka muncul TKA sebagai penilaian terstandar yang SMA, SMK itu dibuat oleh kementerian atau dari pusat. Seperti itu, Bu Anis. Bagus ya Pak ya, mungkin karena tidak ada UN ya itu mungkin penggantinya itu ya. Iya, betul. Karena sebelumnya ada asesmen nasional, sekarang tes kemampuan akademik. Ya, Itu kita biasanya mengikuti bulan saja. apa tadi Pak? Ini November, Bu. Kalau SMA SMK itu November, tanggal 3 sampai 6. Ini Oh, cukup, berarti di ya, kelas 12 semester Gasal ya. ya. Kalau untuk SMA SMK itu tujuannya yaitu untuk mendaftar ke kuliah atau bekerja atau melanjutkan. Kalau SD dan SMP fungsinya untuk mendaftar di jenjang berikutnya. Misalnya SMP di kelas 12 nanti TKA bisa untuk daftar di SMA di jalur apa namanya penerimaan siswa baru. Kemudian kalau kuliah untuk itu. Oke. Ada saya cukup kalau saya dari pihak sekolah cukup mengapresiasi ini sih karena memang kita juga butuh validator karena Berarti ininya itu. fokusnya apa Pak? Maksudnya yang dites numerikal sama literasi. Dua. Iya, dua lebih Ini pada TPA literasi. ya? Dalam Seperti gimana? TPA. Tes Literasi dan teknik numerasinya, Bu. akademik. Oh, Literasi dan berarti. numerasinya. Jadi memang ya itu karena kan bermakna itu, karena bermakna itu jadi ya, Mm. pertanyaannya tidak lagi eh, satu ditambah satu sama dengan dua, tapi lebih kepada studi kasus tertentu. Oh, Ya, berarti tetap pilihan ganda, tapi mereka kasus gitu ya, dipilih gitu. oh, kalau kalau modelnya ada 3, Bu. Yang pertama pilihan ganda, Mm. itu yang kedua pilihan ganda kompleks, jawabannya lebih dari satu, dan yang ketiga itu
benar atau salah. Tapi yang menjadi inti adalah stimulusnya. Stimulusnya itu Hmm. satu stimulus itu maksimal 3 soal. Soalnya cuma 25. Oh, Satu menarik ya, stimulus Pak ya. untuk, iya betul. Dan waktunya Hasilnya itu nanti 1 jam. berarti seperti sertifikat gitu, ada Iya, hasilnya. nanti ada sertifikatnya, Bu. Jadi bisa Hmm. digunakan untuk siswa itu mendaftar di luar juga mungkin karena TKA ini bisa jadi nanti menjadi salah satu prasyarat dalam pekerjaan mungkin karena kan memang sekarang sudah ada penilaian terstandar ya. Ini baru juga kami baru mendapatkan sosialisasi TKA ini di bulan Juli. Padahal November Hmm. dilaksanakan, Juli baru disosialisasikan. Makanya cukup ngebut juga dari sekolah ini mempersiapkan anak-anak gitu Bu Anis. Program baru ya. Baik, Kak Kamal, terima kasih. Ini selanjutnya masih ada nih, Pak, yang mau menanggapi Oh, dari belum Intan. enggak. Ini akhirnya PA-PA ada yang menanggapi. Monggo Mbak Intan. Nanti Mbak Sufia menunggu, nggih. Baik, terima kasih atas kesempatannya Ibu Ani sama Pak Subah Zuhdan. Ya, Untuk yang pertanyaan ini sih sebenarnya tadi terkait sama kasus minat yang masih minat siswa yang sudah mulai berubah. Ini saya mau bertanya terkait sama kurikulumnya. Nah, kurikulumnya yang memang sama tetapi dengan pendekatan yang berbeda-beda setiap tahunnya itu kan pasti lumayan menjadi tantangan baru juga ya bagi sekolah sendiri. Nah, untuk pertanyaannya itu apa sih kendala yang dihadapi oleh SMK 9 ini setelah adanya pendekatan yang baru ini gitu? Karena pendekatan yang baru berarti kan memunculkan kayak pendekatan cara pengajaran guru juga ke siswa dengan eh, apa ya, dengan metode yang baru juga. Nah, untuk itu gimana Pak kendalanya? Dan apa solusi dan peran guru untuk melakukan pendekatan baru ini? Gitu. baik, terima kasih Mbak Intan. Saya jawab dengan 3 jawaban. Yang pertama, kami Bapak Ibu guru sejujurnya di sekolah menengah kejuruan negeri, sekolah khususnya di negeri itu mengalami kekurangan dalam pendistribusian guru. Kami itu secara jam itu sebenarnya kurang 12 guru karena idealnya itu 60-an guru sekian tapi karena kebijakan pemerintah kami masih ada kekurangan 15 guru sehingga banyak guru-guru yang mengajarnya lebih dari 30 jam. Bayangkan dari 50 jam itu guru dalam 1 minggu itu ada 50 jam. 35 jam itu hanya untuk ngajar. Jadi beliau-beliau istirahat itu hanya 15 jam. Itu yang menjadi kendala juga dalam mempersiapkan sehingga banyak-banyak banyak guru yang mempersiapkan pembelajaran itu di luar jam kerja. Pertama, yang kedua, pembelajaran mendalam itu sendiri. Pembelajaran mendalam itu kan artinya guru tidak hanya menjadi pengajar saja. Tadi saya mengajarkan transaksi perbankan, tidak hanya saya menyampaikan transaksi perbankan itu apa saja, tapi juga pendekatan emosional. Artinya kedekatan guru dengan siswa itu juga menjadi penekanan karena mendalam itu bisa dilakukan yang menyenangkan bermakna itu bisa dilakukan kalau gurunya sedekat dengan siswa. Maka untuk mendekat itu kita selalu rutin adanya program namanya istilahnya itu kalau di sekolah itu ada program makan bersama dengan anak atau mungkin kegiatan-kegiatan di luar pembelajaran yang mendekatkan guru dengan anak. Karena kami itu dengan beban mengajar yang cukup besar dan tuntutan kami juga cukup tinggi, maka kami berupaya semaksimal mungkin. Apalagi kalau saat ini ada program yang bagus yaitu makan bergizi gratis di mana hampir 2 jam pembelajaran lebih itu kami mempersiapkan untuk itu di sekolah dan itu berpengaruh terhadap jam pembelajaran. Solusi yang terakhir adalah pengembangan kompetensi. Eh, Kami SMK Negeri 9 Semarang itu punya sebuah apa ya namanya ya, prinsip bahwa teknologi itu kan ada di depan mata. Maka dalam proses pembelajaran anak itu tidak kami larang menggunakan kecerdasan buatan. Justru kami mengejar bahwa bagaimana kecerdasan buatan itu dimanfaatkan oleh guru dan siswa secara optimal. Karena kalau kita larang, justru akan membuat hal itu menjadi kurang baik. Makanya sekalian saja kita optimalkan pembelajaran, pelatihan, dan lain-lain itu kita berikan. Termasuk ke anak juga sama.
ketika menjawab pertanyaan, ketika guru memberikan tugas dan guru meminta anak untuk mencari di internet, maka guru juga memastikan bagaimana anak itu menggunakan prompt dan lain-lain agar lebih efektif. Itu mungkin solusinya pendekatan yang kalau sebelumnya itu kita lebih kepada pembelajaran berbasis proyek, ada P5 di kurikulum Merdeka yang versi 2022, sekarang itu berdasarkan struktur yang tadi saya jelaskan, tidak hanya intrakurikuler, tapi ada co-kurikuler. Co-kurikuler itu misalnya dalam guru 3 jam pembelajaran, 1 jamnya itu untuk co-kurikuler. Co-kurikuler itu bentuknya apa? Bentuknya adalah pembelajaran, bisa pembelajaran lintas disiplin ilmu atau pembelajaran proyek-proyek lainnya yang mengarahkan ke karakter siswa. Kan di saat ini dikenal dengan 8 profil lulusan ya. Kalau dulu profil pelajar Pancasila, sekarang istilahnya adalah 8 dimensi profil lulusan. Ada tambahan kesehatan, ada tambahan komunikasi, dan lain-lain. Itu kokurikuler untuk ke arah situ. Nah, tantangannya sih kurang lebih seperti itu, Mbak Rika. Mungkin itu ya. Nanti kalau memang ada pertanyaan lagi, silakan ditanyakan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Kamal. Gimana Mbak Intan? Bisa diterima ya tanggapan dari Bisa, Pak? Pak. Bisa, Bu. Alhamdulillah. Terima kasih, Pak. Oke, saya Terima kasih. perkenalkan ya. Kita lanjut ke penanya berikutnya dari Mbak Sofia dan Mbak Adijah Haji Ya, Hajidah. baik Bu Anis dan Pak Kamal atas kesempatannya. Sebelumnya perkenalkan, saya Aulia dari Rombel PAPA. Jadi kan tiap kelas itu karakter siswanya tuh beda-beda ya Pak. Nah, terus bagaimana cara calon guru itu tuh memilih metode pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik siswa yang berbeda-beda tersebut? Seperti itu pertanyaannya. Apakah jelas Pak? Oke, cukup jelas. Silakan Pak Kamal mungkin ditanggapi langsung ya. Ini minta pendapat mungkin dari praktisi Pak Kamal yang sudah mengajar itu bagaimana karakteristik kelas yang beda-beda kita menentukan metodenya seperti apa untuk menyampaikan materi. Baik, saya izin share screen gitu, nggih. Oke, semoga terlihat tampilan saya. Nah, ini presensi siswa kami. Tadi kan saya sempat menyinggung pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi itu satu materi, tapi diberikan dengan cara yang berbeda-beda itu bisa. Di SMK Negeri 9 Semarang, itu kita memberikan di awal itu namanya asesmen diagnostik non-kognitif. Itu untuk melihat karakter siswa. Misal di Afdal Haris dan Afisia, itu gaya belajarnya dia visual. Ada Amalia yang gaya belajarnya auditori, ada yang kinestetik. Kemudian otak kanan kiri kami juga analisis. Afdal Haris termasuk otak kiri, Afisia termasuk otak kanan, termasuk ini juga sama. Ini juga berkaitan dengan itu. Nah, ini kami lakukan di awal tahun pembelajaran. Jadi ketika di awal tahun pembelajaran itu kita analisis melalui asesmen diagnostik non kognitif. Bakat minatnya siswa itu apa? Kalau presensi ini diberikan kepada semua guru. Jadi Bapak Ibu guru sebelum masuk ke kelas itu kan dia melihat presensi dan di presensi itu kita sudah berikan hasil dari asesmennya. Karena karakter anak kan berbeda-beda. Nah, maka Bapak Ibu guru juga idealnya dalam proses pembelajaran itu ketika mereka menggunakan model metode pembelajaran misalnya tidak hanya itu-itu saja, tetapi juga mengembangkan menggunakan metode pembelajaran lainnya. Misalnya dalam proses pembelajaran di gaya belajar, misalnya anak-anak yang visual itu cenderung dengan cara melihat sesuatu, kalau auditori mendengar sesuatu. Maka guru di dalam kelas itu ketika melakukan pemberian materi, dia tidak hanya menyampaikan secara lisan, tapi juga memberikan video, bahkan memberikan teks bacaan. Ya ini untuk mengakomodir siswa-siswa yang punya gaya belajar yang berbeda-beda. Itu menjadi kegiatan kami di awal tahun pelajaran. Nah, implementasinya ya seperti tadi itu. Kalau memang mahasiswa, siswa, mohon maaf, siswa dengan karakter ini nanti
penanganannya seperti ini, sesuai dengan karakter ini penanganannya seperti ini, dan itu Bapak Ibu guru berikan sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Nah, tapi menggunakan apa, kemudian metodenya apa, medianya apa, itu memang kita kembalikan ke guru masing-masing. Tapi kita bekali Bapak dan Ibu guru dalam sebuah workshop atau dalam sebuah peningkatan pendidikan atau peningkatan seminar yang mana Bapak Ibu guru itu mengerti apa makna dari karakter siswa ini. Mungkin seperti itu yang kami lakukan. Terima kasih. Mbak, siapa tadi Mbak Sofia ya? Terima kasih Mbak pertanyaannya. Ya. Terima kasih Pak Kamal tadi mencontohkan dokumennya ya sangat lengkap sekali. Dan ternyata itu tadi ya dalam penentuan pun kita perlu data ya, analisisnya. Ternyata siswa kita identifikasi satu persatu di asesmen tadi ya, non kognitif namanya, hingga kita tahu karakternya ya. Tidak hanya dari observasi, tapi ada seperti checklistnya seperti itu ya. Jadi memastikan bahwa setiap pembelajaran kita bisa mengidentifikasi si A, si B, si C gitu ya, sehingga tidak ada apa ya praduga-praduga gitu ya, sehingga nilainya tetap objektif seperti itu. Itu Mbak Aulia, terima kasih pertanyaannya. Ini satu lagi mungkin ya Pak dari Mbak Nesya. Monggo, monggo Bu. Silahkan Mbak Nesya. Baik Ibu, saya izin bertanya. Tadi kan Bapak disinggung, saya tertarik mengenai tadi kan disinggung mengenai TKA. Nah, saya dulu kan juga dari lulusan SMK. Nah, itu ada yang namanya UKK, ujian kompetensi keahlian, yang itu juga mendapatkan sertifikasi dari sertifikasi yang berlisensi dari BNSP. Nah, itu apa sih Pak perbedaan yang dapat disebut kekurangan dan kelebihan dari UKK maupun TKA ini sendiri? Apakah sudah cukup jelas, Pak? Cukup jelas Mbak Nesya. Situ? Terima kasih. Baik, saya coba sedikit menjelaskan dengan ini ya, menyampaikan share screen ya. Semoga bisa terlihat tampilannya. Ini di kelas 12 itu ada namanya jadwal penilaian. Jadi bentuk penilaian kurang lebih paparannya seperti ini. Kita yang tadi saya singgung di awal juga, kelas SMK itu tugasnya atau kegiatan anak-anak kami itu cukup berat. Makanya saya pun kami ketika menyampaikan hal-hal seperti ini, kami awali dengan anak-anak jaga kondisi, anak-anak jangan terlalu buat ini sebagai beban, jangan terlalu buat ini sebagai pikiran. Karena itu kegiatan mereka cukup padat sebenarnya di kelas 12. Anak-anak SMK akan menghadapi pertama penilaian sumatif, yang kedua evaluasi PKL, yang ketiga UKK, dan yang keempat tes kemampuan akademik. Apa yang membedakan antara uji kompetensi keahlian dengan tes kemampuan akademik? Tadi betul Mbak, bahwa uji kompetensi keahlian atau UKK itu memang dilaksanakan itu berdasarkan sertifikat ini dari lembaga sertifikasi profesi, yang mana sertifikatnya itu diberikan atau ada logo BNSP atau Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Anak mendapatkan sertifikat UKK itu dari BNSP atau Badan Nasional Sertifikasi Profesi, yang di yang ujinya orang yang menguji itu namanya LSP atau Lembaga Sertifikasi Profesi. Jadi LSP itu semacam tangan kanan dari BNSP. Sertifikat UKK dari LSP itu merupakan bukti yang diberikan kepada siswa SMK setelah lulus uji kompetensi keahlian sesuai bidang tertentu. Dan ijazah itu dokumen resmi yang diberikan kepada murid setelah lulus dari SMK. Dan bagaimana yang membedakan antara UKK dan PKA? Sekali lagi, kalau UKK itu membuktikan bahwa anak tersebut kompeten di bidangnya masing-masing. Misalnya tadi perkantoran itu kan ada 4 kompetensi, staf administrasi, resepsionis, kemudian tata usaha, dan terakhir ada staf. Satu lagi ada apa namanya customer service. Kalau tes kemampuan akademik
itu pemahaman dan kemampuan akademik siswa pada mata pelajaran umum, bahasa Indonesia, matematika, dan bahasa Inggris, dan 2 mata pelajaran pilihan. Tes kemampuan akademik sebenarnya kita apa namanya kita berikan, kita kuatkan kepada mereka untuk jalan mereka dalam mempersiapkan pendidikan berikutnya, kuliah ataupun mungkin bekerja seperti itu. Nah, bukti dari UKK ini apa yang akan digunakan? Kalau orang tanya, apakah kamu jurusannya apa? Manajemen perkantoran. Kompeten atau tidak? Iya, saya kompeten. Buktinya adalah sertifikat UKK. Seperti itu. Kalau ada orang tanya, nilai matematikamu berapa? 80. Bener nggak sih nilai matematikamu 80? Ini buktinya di nilai tes kemampuan akademik saya seperti ini. Jadi ini baik UKK, tes kemampuan akademik, itu sama-sama sebagai alat untuk memvalidasi bahwa kita bisa dan kita kompeten sesuai dengan tujuan masing-masing. Itu mungkin Mbak, apa yang bisa saya jawab. Terima kasih. Mungkin ada tanggapan lagi, silakan. Gimana Mbak Nesya? Terjawab ya tadi ya? Sudah terjawab, Ibu. Tapi izin bertanya lagi, Pak. Kalau sertifikasi kompetensi yang didapat tuh kayak ada jangka waktunya gitu nggak? Kayak semisal kan saya ini kuliah, tapi saya dulu tuh udah dapat sertifikasi kompetensi itu, tapi saya akan menggunakannya mungkin beberapa tahun, nggak langsung sekarang gitu loh, Pak. Itu masih bisa nggak ya? Makasih. Baik, terima kasih. Ini contoh dari sertifikat uji kompetensi. Ini saya ambil contohnya ini dari kompetensi keahlian lainnya. Tapi pada dasarnya sertifikat uji kompetensi ini dari BNSP yang melaksanakan uji sertifikasi ini dari LSP dan ini berlaku 3 tahun. Kurang lebih gini, kalau lembaga sertifikasi profesi, kalau kita bisa ceritakan, lembaga sertifikasi profesi itu ada 3 tingkat. Yang pertama LSPP 1, kedua LSPP 2, dan ketiga LSPP 3. Nah, seperti ini. Kalau LSPP 1, mungkin Mbak kemarin dapat uji sertifikasinya dari LSPP 1. Itu yang melaksanakan bisa guru dari asesor, tapi statusnya dia adalah guru di sekolah menengah kejuruan. Dan ini berlaku selama 3 tahun. Ketika LSPP 1 ini sertifikatnya 3 tahun itu habis, misalnya saat ini tes di 2025, maka akan habis di 2028. Bisakah diperpanjang? Bisa, tapi diperpanjangnya itu tidak di LSPP 1 lagi, karena statusnya dia bukan sebagai siswa SMK. Diperpanjang lagi di LSPP 3 yang mana sifatnya itu adalah independen. Kalau di administrasi perkantoran itu ada namanya mungkin Aspapi mungkin deh Bu Anis ya, kelihatannya itu termasuk LSPP 3 kelihatannya ya. Karena itu lembaga sertifikat independen. Kalau yang LSPP 2 asosiasi atau industri misalnya di SMK Negeri 9 Semarang, di MPLB besok kerjasama dengan industri luas untuk menguji anak-anak kami di apa namanya sertifikasi profesi ini. Kurang lebih seperti itu. Jadi berlakunya 3 tahun, kalau sudah mendapatkan sertifikat LSPP 1 di kelas 12, 3 tahun lagi habis perpanjangannya dengan di P3, seperti itu. Atau P2, kalau syarat dan ketentuannya berlaku bisa digunakan juga. Terima kasih. Ya, menyambung dari Pak Kamal nih Mbak Nesya ya, nanti kalau misal dicek kembali yang sertifikat BNSP, mungkin administratif asisten ya, mungkin dulu dapatnya. Dulu SMK-nya perkantoran juga, Mbak Iya, Nesya. Ibu. Iya, Ibu, betul. Oh iya. Nah, kalau misal habis, besok biasanya itu semester-semester akhir, saat mengerjakan tugas akhir, biasanya dihimbau untuk mahasiswa akhir itu serkom lagi, sertifikasi kompetensi lagi nih, Pak. Jadi ada LSP UNES yang memang menyediakan untuk sertifikasi kompetensi administratif asisten. Gitu. Oh iya, menarik Bu Anis. Ini kemarin ketika ad- Prof. Nina kan sempat menjadi guru pamong, apa dosen pembimbing di SMK 9, ketika datang Ya. kita sempat ngobrol-ngobrol. Memang dari sekolah itu kalau memang bisa memungkinkan calon gurunya itu memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidangnya masing-masing. Kalau dulu saya ketika lulus itu kan belum ada itu, tapi kalau sekarang ada itu akan lebih baik. Soalnya memang persaingan di untuk menjadi seorang guru di sekolah sekarang cukup ketat. Negeri tidak bisa
seenaknya masuk karena kita dibatasi regulasi. Kemungkinan para alumni kan ketika masuk kan di swasta dulu dan itu pun juga cukup banyak persaingannya. Tapi ketika punya sertifikasi kompetensi sesuai bidangnya, manajemen perkantoran itu mungkin akan lebih dilihat dan akan lebih mantap untuk dipilih. Seperti itu, Bu Anis. Ya, betul, Pak. Jadi memang kalau yang semester akhir itu diarahkannya ikut sertifikasi kompetensi lagi untuk persiapan tadi ya. Nah, kalau yang mau ke arah industri ya untuk tambahan pendamping ijazah, sertifikat itu menunjukkan kalau memang kompetensinya meskipun yang misalkan kalau yang masih ada angkatan pendidikan ekonomi kan masih bisa dibuktikan dengan sertifikasi kompetensi tadi. Jadi bagus ya. Selain itu, kalau mau malah justru lebih bagus lagi sebelum melantik, teman-teman bisa ambil tes itu karena itu mengukur sejauh mana pengetahuan, keterampilan teman-teman mahasiswa untuk nanti bisa mengajar di SMK begitu ya, Pak ya. Betul, Bu. Itu akan lebih baik, Bu. Terus tadi juga menyambung ya Pak, yang nanti belum pada minat jadi guru ini di SMK 9 itu sangat kurang gurunya ya. Nanti kalau ada pembukaan ya apa namanya seleksi ASN ya Pak ya. Nah ini bisa ini kalau dari lulusan kita ada yang mengikuti gitu ya. Karena memang kenyataannya seperti itu Pak. Ini karena efek kemarin ya nomenklatur pendidikan ekonomi UNES banyak guru-guru yang masih honor nggak bisa ngajarnya P3K-nya nggak bisa di perkantoran akhirnya lari ke sekolah lain ya. Jadi sekarang itu beban mengajarnya gede-gede sekali karena efek itu tadi P3K yang memang ya kan kalau lulusan perkantoran paling UNY ya Pak ya. Kalau yang UNY, UNS, kalau UNES yang mulai dari cut off-nya ya yang angkatan ini ya 2023 jenengan sudah perkantoran atau pendidikan ekonomi ya Mbak Mas? Yaitu cut off-nya lupa. Kayaknya yang 2024 kayaknya yang nanti ijazahnya bunyinya langsung pendidikan administrasi perkantoran. Gitu. Semoga dengan adanya itu jadi lebih mudah. Iya ya Ini Pak. akan Iya sangat betul. membantu nanti, Bu. Mengisi sekolah-sekolah negeri yang memang untuk guru perkantorannya memang beban mengajarnya tinggi-tinggi ya Pak. Kalau saya kemarin pengabdian di MGMP, di Magelang, kemudian di Banjarnegara sendiri, gede itu Pak. Semuanya 30 JP. Betul, Bu. Saya itu 12 JP ya karena ada tiga Ya, setengah karena aja. terus Kalau terusan tidak ya ya Pak. 30 Harusnya ribu bebas ya. lebih. Betul sekali, Bu. Baik Mbak Nesya, begitu ya Mbak. Mungkin terjawab ya tadi pertanyaannya. Sangat cukup terjawab. Terima kasih, Bu, Ya, Pak. terima kasih Mbak Nesya. Terima kasih ya. Baik, mungkin itu saja ya. Kalau misalnya masih ada pertanyaan, kita diskusikan di pertemuan berikutnya, mungkin dengan saya ya, karena kesempatan kali ini Pak Kamal hanya dapat berkenan mengisi ya 2 SKS, sehingga ini waktunya sudah berakhir. Untuk itu kita cukupkan sesi diskusinya dan tanya jawabnya ya Pak. Iya. Mungkin sebelum saya tutup, closing statement dulu dari Pak Zudan Kamal nih, untuk kuliah tamu pada pagi hari ini. Kalau ya, terima kasih Bu Anis dan rekan-rekan mahasiswa. Kalau dari saya pada dasarnya menjadi guru itu bukan sesuatu yang sulit dan bukan sesuatu yang aku. Pengalaman saya ketika saya dulu seusia rekan-rekan mahasiswa, saya belum berpikiran bahwa saya akan menjadi seorang guru. Tapi proses yang terjadi, ternyata saya diminta untuk menjadi guru dan itu yang saya lakukan. Awalnya saya merasa bahwa guru itu kelihatannya kaku, hanya mengajar di kelas, kemudian selesai dan lain-lain tidak bisa melakukan sesuatu di luar itu. Tapi ketika saya masuk di guru, wah, luar biasa. Saya bisa banyak melakukan aktualisasi ketika saya menjadi seorang guru. Bahwa guru itu tidak hanya mengajar di dalam kelas, kita bisa berkarya, dan di guru itu cenderung orang-orang lebih membuat atau lebih menaruh perhatian khusus kepada guru. Artinya, menjadi guru itu tidak hanya sekedar mengajar, dan guru itu bisa melakukan aktualisasi, membuat karya, bekerja sama, kemudian sampai pada diapresiasi juga, dan apresiasinya juga dari kementerian dan dari dinas, membuat guru itu bukan lagi sesuatu yang kaku. Kemudian yang kedua, menjadi guru itu menyenangkan. Karena menjadi guru itu yang pertama senang ketemunya dengan anak-anak terus,
menyenangkan, mereka tingkahnya macam-macam, itu membuat kami menyenangkan. Dan yang ketiga, guru saat ini itu guru yang sejahtera. Pemerintah itu sudah memberikan apresiasi yang cukup besar kepada Bapak Ibu guru, berbagai programnya dan lain-lain cukup diberikan. Hanya mungkin masuknya menjadi guru yang perlu waktu, ada profesi, kemudian ada jalur lain-lain dan lain-lain itu perlu itu. Tapi yang jelas kami di SMK Negeri 9 Semarang melihat memang UNAS itu adalah LPTK yang namanya juga cukup bagus, alumninya atau lulusan-lulusannya serta anak magangnya itu juga guru magang, mahasiswa magangnya juga bagus. Kami percaya bahwa alumni UNAS itu ketika menjadi guru akan menjadi guru yang benar-benar menerapkan 4 kompetensi yang baik. Dan semoga para calon guru ini bisa lancar dalam melaksanakan lantip nanti, dan ketika lulus ayo menjadi guru, karena kami sejujurnya membutuhkan partner-partner muda yang energik dan partner-partner angkatan-angkatan kalian ini yang bisa kita ajak untuk membangun sekolah menjadi lebih baik seperti itu. Terima kasih Bu Anis, dari saya cukup, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Baik. wabarakatuh. Ya, tadi closing statementnya teman-teman, semoga bisa kemarin yang belum minat ya, ini semakin berminat dari testimoni Pak Zudan Kamal yang dulunya tidak berminat ya kuliahnya, ternyata jalan hidupnya ternyata terarah ya menjadi seorang guru sampai dengan saat ini, dan memang kebutuhan guru saat ini itu sangat besar ya, luas, tapi ya itu tadi ya, kita memang terbatas karena regulasi, pembukaan rekrutmen guru yang memang kadang kita tidak bisa diduga-duga kebijakannya, memang berubah-ubah. Jadi tetap semangat. Terima kasih untuk Pak Zudan Kamal. Mohon maaf sudah mengganggu waktu weekendnya ini ya Pak. Jadi sharing-sharing dengan teman-teman mahasiswa. Dan terima kasih untuk teman-teman mahasiswa. Untuk kurikulum di pertemuan berikutnya, tentunya dengan materi yang memang masih harus kita bahas banyak ya, salah satunya yang sudah dibahas Pak Kamal. Begitu, kita akhiri, kita cukupkan. Terima kasih, selamat pagi. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kita semua dan kita mendapatkan keberkahan. Sehat selalu Pak Zudan Kamal, sukses selalu, dan juga terima kasih mahasiswa. Kita akhiri, kita tutup Zoom meeting pada pagi hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kalau ada yang mau belajar ilmu Pak Kamal, bisa mengunjungi channel YouTube beliau, karena beliau share-share materi-materi teknis perkantoran juga, atau tentang keguruan gitu ya. Monggo. Saya juga banyak belajar dari Bu Anis juga kan. Bu Anis juga dulu sebagai guru kan Bu. Iya, tapi tidak sampai sekarang ya, karirnya ternyata switch. Iya. Baik, Sehat selalu Bu Anis. ya, Semoga sehat selalu. ada kesempatan untuk kita bertemu langsung ya Bu, diskusi-diskusi di UNES Amin, Bu. amin. Atau jenengan ke SMK 9 mungkin jadi dosen pembimbing. Kemarin ada ya Bu Azizah yang mewakili Pak Seroji sepertinya. Oke. Saya izin live nggih Bu Anis. Terima Saya kasih juga banyak. akhiri. Terima Nggih, kasih. nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.